Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Maaf sebelumnya, aku bertemu cukup banyak ilusi yang diciptakan oleh alam ini. Mereka semua adalah orang-orang yang aku kenal. Mereka juga berusaha membunuhku, ucap Lindong. Ling Qingzu melirik Lindong, setelah itu dia dengan lembut memiringkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk membuat keributan tentang masalah ini. Kau tidak bertemu siapapun, ucap Lindong sedikit bingung dengan reaksinya. Dia segera merajut alisnya sedikit dan bertanya. Ilusi itu sebelumnya menyebabkan dia merasa sangat kesal. Meskipun dia tidak benar-benar menyakitinya, perasaan diserang oleh orang-orang yang dia kenal sama sekali tidak menyenangkan. Kau terlalu banyak berpikir. Mata Ling Qingzu sedikit aneh saat dia menatap ke arah Lindong. Setelah itu dia menjawab dengan tenang. Setelah bertahun-tahun, kau tampaknya telah kehilangan kecerdasanmu. Jelas ada formasi di dalam penyimpanan langit kuno ini dan kita semua terjebak di dalamnya. Meskipun aku tidak tahu formasi apa itu, ada banyak hal di sini yang tidak diciptakan olehnya, melainkan diciptakan dari hati seseorang. Ilusi dan kenyataan telah bercampur menjadi satu. Ini agak misterius. Tenangkan hatimu dan fokuskan pikiranmu. Ilusi ini secara alami akan berantakan tanpa perlu menyerang. Alasan kau bertemu dengan ilusi itu adalah karena kau tidak mengendalikan pikiranmu, ucap Ling Qingzu. Lindong terdiam. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal merepotkan itu sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Meskipun Ling Qingzu membuatnya terdengar sederhana, tidak banyak orang yang benar-benar bisa menenangkan hatinya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki karakter dingin sedingin es seperti Ling Qingzu. Ilusi formasi ini hanyalah sebuah bentuk rintangan. Ada energi misterius dan panas yang menembus alam ini. Begitu energi itu menyerang tubuh seseorang, itu akan mempengaruhi pikiran seseorang dan mengakibatkan seseorang kehilangan kendali dan menjadi gila, ucap Ling Qingzu melirik ke arah Lindong. Mendengar ini, Lindong merentangkan tangannya. Karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap untuk menjaga tubuhnya, apa yang disebut energi panas itu akan dilahap begitu memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak kesusahan menghadapi masalah ini. Kalau begitu, apakah tempat kita saat ini adalah ilusi atau kenyataan? Kaki Lindong ringan mendorong tanah merah terang, menyebabkan beberapa debu melayang ke atas saat dia berbicara. Ini adalah aspek paling aneh dari formasi ini. Itu menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, ucap Ling Qingzu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia juga berkeliaran di sekitar tempat ini untuk beberapa waktu, namun dia belum menemukan cara untuk melarikan diri. Tidak peduli formasi apa itu, harus ada suatu pusat. Jika kita bisa mencapainya, kita seharusnya bisa menemukan cara untuk menghancurkan formasi ini, ucap Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan dan berkata, ruang di sini terdistorsi. Bisakah kau menemukan daerah pusat? Ucap Ling Qingzu merajut alisnya. Dia juga menyadari fakta ini. Namun ranah ini telah terdistorsi oleh formasi. Jika mereka berkeliaran secara acak, mereka hanya akan terjebak dalam formasi ini selamanya. Aku harus bisa. Jika kau mempercayaiku, kau dapat mengikutiku. Bagaimanapun, itu pasti takdir bagi kita untuk bertemu di sini, ucap Lindong tersenyum. Setelah itu dia mengangkat kakinya dan berjalan ke kejauhan. Meskipun bantalan ruang ini telah dilindungi oleh formasi, Lindong masih bisa mengandalkan jimat batu misterius dalam dirinya untuk merasakan riak yang sangat tidak jelas dari arah tertentu. Ling Qingzu menatap punggung Lindong, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikutinya. Tempat ini cukup aneh. Oleh karena itu,
Dia secara alami tidak ingin menyerah jika ada cara untuk melarikan diri. Namun mengikuti Lindong dengan cara ini terasa sedikit tidak wajar baginya. Pada saat ini keduanya melakukan perjalanan melintasi tanah merah cerah. Namun mereka tidak banyak berbicara. Dari sudut pandang tertentu, hubungan antara keduanya agak rumit. Komplikasi ini jelas menyebabkan mereka berdua tidak dapat memperlakukan pihak lain sebagai teman biasa. Bagaimana keadaan Lilang Tian saat ini? Ucap Ling Qingzu tiba-tiba berbicara setelah lama terdiam. Langkah kaki Lindong berhenti. Dia menoleh dan bertanya dengan senyum tipis. Mengapa kau tiba-tiba bertanya tentang dia? Ling Qingzu tidak menjawab. Dia hanya menatap Lindong dengan matanya yang jernih. Dia ingat sikap dingin, perkasa, dan acuh tak acuh yang Lilang Tian miliki ketika menghadapi Lindong di makam kuno kekaisaran yang besar 5 tahun lalu. Pada saat itu kemungkinan Lilang Tian tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda lemah yang dia pandang rendah akan mencapai level ini 5 tahun kemudian. Dia bergabung dalam perang 100 kekaisaran bersamaku. Namun aku telah membunuhnya. Ucap Lindong berkata dengan suara datar. Setelah itu dia menyipitkan kedua matanya dan melihat ke ruang yang terdistorsi di depan. Dia sedikit memfokuskan matanya dan berkata, "Sepertinya kita akan tiba di tujuan kita." Oh, ekspresi terkejut juga melintas di wajah Ling Qingzu ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia mengangkat matanya dan melihat ke atas. Dia tampaknya melihat beberapa sosok samar berdiri di ruang terdistorsi yang jauh. Keduanya meningkatkan kecepatan mereka. Setelah beberapa menit, sosok-sosok hitam itu akhirnya muncul di depan mereka. Itu adalah altar batu yang agak besar. Altar memberikan perasaan kuno, kemungkinan itu sudah ada cukup lama. Tempat ini adalah pusat dari seluruh dunia ini. Ucap Lindong menatap altar batu besar dan berkata dengan lembut. Mata Ling Qingzu juga melihat ke arah altar batu besar di depannya. Matanya tiba-tiba menyusut ketika dia berkata, "Ada seseorang di sana." Matanya segera melihat ke sisi lain dari altar batu besar setelah suaranya terdengar. Beberapa suara langkah kaki yang samar ditransmisikan dari tempat itu. Segera setelah itu, 3 sosok perlahan muncul. Akhirnya mereka muncul di hadapannya dan Lindong. Sepertinya musuh sering berpapasan. Mata Lindong berangsur-angsur berubah suram ketika dia melihat 3 sosok yang dikenalnya. Itu karena ketiga sosok ini adalah 3 raja kecil gerbang Yuan. Trio Yuan Chang telah dengan jelas melihat Lindong ketika Lindong menemukan mereka. Segera ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Setelah itu ekspresi dingin yang menyeramkan dan ejekan perlahan muncul. Di mata mereka, Lindong tidak diragukan lagi menyerahkan dirinya ke hadapan mereka. Pada saat ini trio Yuan Chang perlahan muncul dari sisi lain altar. Pada akhirnya, mereka berhenti agak jauh dari Lindong. Wajah Yuan Chang acuh tak acuh. Hanya ketika dia melihat Ling Qingzu di samping Lindong, gangguan samar muncul di matanya. Namun segera setelah itu, matanya menjadi semakin gelap dan serius saat dia menatap ke arah Lindong. Lindong, sepertinya bahkan surga tidak ingin memberimu waktu yang mudah. Tatapan Lei Qian dipenuhi dengan kebencian pahit saat dia menatap ke arah Lindong. Ekspresinya masih sedikit pucat, namun itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas dia membawa beberapa obat penyembuhan yang sangat efektif. Tatapan Ling Zhen juga sedikit tidak menyenangkan saat dia menatap Lindong. Saat ini Lindong menatap trio Yuan Chang saat ekspresinya berubah sedikit jelek. Jelas dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu mereka di sini. Ini jelas bukan situasi yang ideal baginya. Jika trio Yuan Chang bergabung, itu pasti akan sangat sulit. Kemampuanmu untuk menemukan tempat ini benar-benar membuatku terkejut. Ucap Yuan Chang menatap Lindong. Dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya dia hanya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mereka dapat mencapai tempat ini dengan cepat karena mereka menyimpan cukup banyak informasi terkait dengan penyimpanan langit kuno. Namun Yuan Chang tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar mencapai tempat ini segera setelah mereka telah tiba. Disinilah pusat yang mengontrol formasi ini kan? Ucap Lindong mengangkat bahunya.
Tatapannya beralih ke altar batu besar itu saat dia berbicara. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia mengukur altar batu besar. Jarinya tanpa sadar menarik melewati telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa jimat batu di dalam tubuhnya memancarkan fluktuasi aneh pada saat ini. Altar ini, Lindong mengangkat kepalanya dan tatapannya beralih ke langit di atas altar. Ruangan di sana tampak berwarna merah cerah. Matanya berkedip seolah-olah dia merasakan sesuatu. "Qingzu, bagaimana kabarmu?" Sementara Lindong mengamati daerah itu, mata Yuan Chang menoleh ke arah Ling Qingzu saat senyum lembut muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak terlalu tampan, wajahnya memiliki rasa yang unik. Ketika dia tersenyum, itu memberi seseorang perasaan menyegarkan. Ling Qingzu memiringkan kepalanya. Dia melirik Lindong di sampingnya dan berkata, "Apakah kakak senior Yuan Chang tahu di mana kita sekarang?" Tanya Ling Qingzu. "Ini adalah area langit dari penyimpanan langit kuno. Ini adalah penjaga simpanan kuno. Setiap orang yang memasuki penyimpanan kuno akan jatuh ke dalam area langit membara ini." Hahaha. Namun area langit ini belum diaktifkan. Kalau tidak, bahkan kita tidak akan bisa mencapai tempat ini. Ucap Yuan Chang berbicara sambil tersenyum. Area langit? Mata Lindong terfokus sedikit. Formasi ini sudah sangat kuat sebelum diaktifkan. Bagaimana jika itu sudah diaktifkan? Seberapa kuat itu nantinya? Saat ini semua orang yang memasuki penyimpanan langit kuno telah terperangkap dalam area langit ini. Jangan khawatir, Qingzu, setelah aku mengendalikan formasi, aku akan memastikan bahwa para murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tidak akan menghadapi bahaya apapun. Ucap Yuan Chang tertawa. Tentu saja, beberapa makhluk yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan kemungkinan besar akan dibakar menjadi abu di area langit ini. Ucap Lei Qian tertawa sinis. Ekspresi Lindong segera berubah gelap dan dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya sangat gelap saat dia menatap trio Yuan Chang dan berkata, "Jika sesuatu terjadi pada murid Sekte Daoku, aku khawatir murid gerbang Yuanmu bisa melupakan untuk keluar dari daerah iblis unik ini hidup-hidup." Ucap Lindong. "Heh, kata-kata yang sombong. Bahkan Zhao Tong saat itu tidak sombong sepertimu. Kau pikir kau siapa?" Mata Ling Zhen menjadi dingin saat dia tertawa dingin. "Tidak terduga bahwa kau masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata angkuh seperti itu pada saat ini. Jangan bilang bahwa kau berpikir bahwa saat ini kau benar-benar memiliki kualifikasi untuk berperilaku dengan cara yang arogan." Senyuman dingin juga muncul di wajah Yuan Chang saat dia menatap Lindong dan mengejeknya. "Bos, ayo habisi bocah ini di sini untuk mencegah masalah lebih lanjut." Ucap Lei Qian tertawa sinis, matanya dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Rasa dingin berkedip di mata Yuan Chang. Segera dia mengangguk kecil. Sekarang Lindong secara kebetulan mendarat di pangkuan mereka. Itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menghabisinya. Pada saat ini niat membunuh muncul di mata Lei Qian dan Ling Zhen ketika mereka melihat Yuan Chang mengangguk. Tubuh mereka segera bergerak dan membentuk formasi setengah lingkaran. Itu mengelilingi Lindong dalam prosesnya. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk bergandengan tangan dan dengan cepat menghabisi Lindong. Ekspresi Lindong sedikit tenggelam saat dia melihat adegan ini. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai beredar. Dengan kekuatannya saat ini, pertempuran melawan Lei Qian saja sudah sangat sulit. Sekarang ketiga raja kecil gerbang Yuan akan bergabung. Terlepas dari seberapa besar kepercayaan yang dia miliki, dia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Pada saat ini trio Yuan Chang melayang di udara. Fluktuasi Yuan Power yang luar biasa agung perlahan-lahan tersapu saat tekanan berat menutupi tubuh Lindong. Lindong melambaikan tangannya dan mayat iblis muncul di depannya. Sekarang setelah sampai pada titik ini, kemungkinan dia harus menggunakan berbagai kartu trufnya. Sama seperti Lindong mengeluarkan mayat iblis dan bersiap untuk terlibat dalam pertarungan besar-besaran dengan tiga raja kecil. Angin sepoi-sepoi bertiup dari belakangnya. Dia tercengang melihat Ling Qingzu tiba-tiba berdiri tegak di depannya.
Kingzu, apa artinya ini? Yuan Chang menuntut dengan suara yang dalam. Matanya berubah ketika dia melihat Ling Qingzu berdiri di depan Lindong. Kakak senior Yuan Chang, alasanku bisa datang ke tempat ini adalah karena Lindong memimpin. Oleh karena itu, aku berhutang budi padanya. Karena itu jika kau ingin menyerangnya sekarang, aku khawatir aku tidak akan tinggal diam. Cadar Ling Qingzu sedikit bergetar. Suaranya yang dingin tampaknya telah menekan bahkan panasnya tempat ini. Ketika suara memikat itu ditransmisikan ke telinga Lindong, bahkan dia tercengang. Jelas dia tidak menyangka bahwa Ling Qingzu akan benar-benar maju secara sukarela. Selain itu alasannya untuk membantunya jelas tidak memiliki banyak keyakinan. Ini karena Lindong masih berhutang padanya dari 5 tahun yang lalu. Ekspresi Yuan Chang berangsur-angsur berubah menjadi gelap dan serius. Tampaknya ada petir kemarahan yang melonjak jauh di dalam matanya. Ling Qingzu sebenarnya telah melangkah maju untuk melindungi Lindong. Ini jelas merupakan pukulan bagi dirinya yang biasanya acuh tak acuh. Pada saat ini, Ling Zhen dan Lei Qian juga melirik Yuan Chang. Mereka jelas menyadari bahwa yang terakhir menyukai Ling Qingzu. Meskipun tidak ada kemajuan di antara mereka berdua selama 2 tahun ini, Yuan Chang tidak diragukan lagi melihat Ling Qingzu sebagai wanitanya. Namun Ling Qingzu telah melangkah maju untuk melindungi Lindong. Ini benar-benar pukulan baginya. Pada saat ini mereka berdua bertukar pandang sebelum mereka tertawa dingin. Mereka tahu bahwa mungkin masih baik-baik saja jika Ling Qingzu tidak melangkah maju. Sekarang dia melakukannya. Kemungkinan besar Yuan Chang pasti akan membunuh Lindong. Lindong, apakah kau akan bersembunyi di balik seorang wanita? Ucap Yuan Chang menatap Lindong dengan cara yang gelap dan serius saat dia perlahan berkata. Mata Lindong sedikit gelap. Dia menghela nafas pelan beberapa saat kemudian sebelum dia perlahan berjalan melewati Ling Qingzu. Ling Qingzu mengerinyitkan alisnya sedikit saat dia melihat Lindong berjalan melewatinya. Dia berbicara dengan suara samar. Setelah 5 tahun pelatihan ini, kau harus memahami pentingnya bertahan hidup lebih dariku. Tidakkah kau bertanya padaku bagaimana aku bisa mencapai tempat seperti ini hanya dalam 5 tahun? Jawabannya sangat sederhana. Itu karena aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya akan membiarkan seorang wanita menyelamatkanku sekali dalam hidupku. Selain itu, aku tidak suka bertindak keras. Aku tahu betapa kuatnya mereka bertiga. Namun kau juga harus tahu bahwa aku yang sekarang bukan lagi orang yang lemah dari 5 tahun yang lalu. Jika mereka ingin membunuhku, harga yang harus dibayar akan sangat mahal sehingga mereka tidak akan mampu membelinya. Ucap Lindong. Ling Qingzu menatap pemuda itu saat seringai muncul di wajahnya. Pemuda dari masa lalu itu picik dan lemah. Ketika menghadapi Lilang Tian yang tidak bisa dia lawan, dia memilih untuk menelan harga dirinya dan menanggung penghinaan. Namun pada akhirnya, dia membiarkan kenyataan memberitahu orang-orang itu bahwa orang yang memiliki tawa terakhir adalah orang yang paling sukses. Dia bisa melihat kesuksesan Lindong saat ini. Namun dari kata-katanya, dia juga bisa merasakan berbagai kepahitan yang tersembunyi dalam tahun-tahun pelatihan itu. Mata jernih Ling Qingzu sedikit terkulai saat dia menarik emosi rumit di dalam matanya. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Harga yang tidak bisa kami bayar. Apakah kau yakin kau tidak gila? Ucap Yuan Chang menatap Lindong dari atas dan mencibir. Namun Lindong hanya tersenyum tipis dan mengangguk di hadapan seringainya. Tangannya terkepal di bawah lengan bajunya. 2 manik-manik batu diam-diam muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Seketika fluktuasi langsung melonjak. Aku yakin. Apakah kau ingin mencobanya? Ucap Lindong mengangkat kepalanya. Senyum cemerlang di wajahnya saat dia menatap trio Yuan Chang. Kegilaan samar-samar juga melonjak dalam senyumannya. Pada saat ini keempat individu berhadapan di depan altar batu yang sangat besar. Apakah kalian ingin datang dan mencobanya? Mata Yuan Chang jelas berubah jauh lebih gelap dan lebih keras ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Matanya menatap Lindong, wajah yang terakhir tidak mengandung rasa takut sedikit pun.
Sebaliknya ada semacam kegilaan yang muncul di atasnya. Kegilaan ini menyebabkan pupil Yuan Chang sedikit menyusut. Meskipun Yuan Chang tidak mengerti mengapa Lindong masih berani melawan mereka secara langsung pada tahap ini, dia samar-samar merasa seperti Lindong tidak berusaha melakukan hal yang mustahil. Lindong pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Apa yang disebut harga yang lumayan yang dia sebutkan mungkin bukan hanya kata-kata omong kosong. Mata Yuan Chang berkedip, dia bukan orang yang ragu-ragu. Hanya saja dia jelas menyadari bahwa Lindong bukanlah seseorang yang akan bertindak gegabah. Bos, Lei Qian dan Ling Zhen memperhatikan Yuan Chang yang tertegun. Mereka tidak berharap bahwa yang terakhir akan berhenti karena kata-kata Lindong. Bos, tidak peduli seberapa mampu bocah ini, dia tidak akan bisa melawan kita bertiga. Jangan terintimidasi olehnya. Ucap Lei Qian berbicara dengan cara yang gelap dan suram. Mata Ling Zhen berkedip sedikit. Dia melirik Lindong tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas menyadari karakter Yuan Chang. Jika yang terakhir memang memiliki kekhawatiran, tidak mungkin dia akan diintimidasi oleh Lindong. Biarkan aku mengontrol formasi dulu. Mata Yuan Chang perlahan menarik diri dari Lindong saat dia berbicara dengan suara samar. Lei Qian langsung marah ketika mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Yuan Chang menatapnya dengan dingin dan berbicara dengan suara yang rendah. Mengapa kau begitu cemas? Setelah kita mengendalikan formasi, apakah dia masih bisa melarikan diri? Ucap Yuan Chang. Lei Qian, tunggu sebentar lagi. Apa yang dikatakan bos adalah metode yang paling mudah. Kau tidak boleh gegabah. Ucap Ling Zhen juga membuka mulutnya untuk berbicara. Baiklah, kita akan memberikan dia waktu sedikit lebih lama. Ucap Lei Qian mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah itu dia menatap Lindong dengan tatapan ganas. Ekspresi Yuan Chang acuh tak acuh saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu tubuhnya melayang ke belakang dan mendarat di altar batu yang sangat besar. Dia tidak suka mengambil resiko. Meskipun dia tidak benar-benar percaya bahwa Lindong memiliki cara untuk melawan mereka bertiga, dia masih tidak ingin mengambil resiko itu. Oleh karena itu, dia memilih untuk sementara menekan keinginan membunuhnya. Begitu dia mengambil alih area langit, Lindong pasti tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika dia memiliki kartu truf pamungkas. Setelah Yuan Chang mundur ke altar, Lei Qian dan Ling Zhen melayang ke udara sementara mata mereka terpaku pada Lindong. Yuan Power melonjak di tubuh mereka, jelas mereka tidak ingin Lindong ikut campur. Kau ingin mengontrol area langit ya? Ucap Lindong tampaknya telah menebak niat Yuan Chang setelah melihat tindakan yang terakhir. Namun anehnya, tidak ada kepanikan di wajahnya. Dia muncul seolah-olah dia tidak menyadari kesulitan yang akan dia hadapi begitu Yuan Chang mengambil alih formasi. Lindong, apakah kau tahu konsekuensinya jika dia mengendalikan formasi? Mata Ling Qingzu menatap altar dan bertanya dengan suara yang lemah. Pada saat itu, kehidupan semua orang yang telah memasuki penyimpanan langit kuno akan berada di bawah telapak tangannya. Bahkan jika kau memiliki beberapa cara untuk melarikan diri, tidak ada murid Sekte Domu yang akan dapat melarikan diri. Ucap Ling Qingzu. Aku tahu. Ucap Lindong tersenyum. Ling Qingzu tanpa sadar mengerutkan alisnya ketika dia melihat reaksinya. Lalu mengapa kau masih begitu tenang? Mengontrol area langit memang berarti mengambil kendali atas kehidupan semua orang di dalam area ini. Namun kuncinya adalah apakah area langit begitu mudah dikendalikan? Ucap Lindong sambil tertawa pelan. Tempat ini adalah pusat dari area langit. Dan gerbang Yuan pasti telah memperoleh beberapa informasi. Apakah kau begitu yakin bahwa dia tidak akan berhasil? Apakah kau berencana untuk menggunakan semua kehidupan murid Sekte Domu sebagai taruhan dalam pertaruhan ini? Ucap Ling Qingzu bertanya. Tempat ini memang merupakan pusat dari area langit. Sebuah busur diangkat dari sudut mulut Lindong. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke langit merah cerah sebelum bergumam. Mari kita tunggu dan lihat. Dia tidak akan berhasil. Ling Qingzu mengerutkan keningnya dengan lembut. Namun dia tidak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Dia menoleh dan berbalik untuk melihat Yuan Chang di altar. Pada saat ini,
Yang terakhir terus memancarkan pilar cahaya Yuan Power yang kuat yang dituangkan ke dalam altar batu besar. Suara gemuruh yang dalam tiba-tiba dipancarkan oleh altar besar mengikuti tindakan Yuan Chang. Segera altar batu besar perlahan mulai bergetar. Gelombang demi gelombang cahaya yang intens terus muncul dari altar. Di udara, Ling Zhen Lei Qian saling memandang saat kegembiraan melonjak di mata mereka. Dari kelihatannya, sepertinya informasi yang mereka terima benar. Satu demi satu pilar cahaya melesat keluar dari atas altar. Pilar cahaya ini terjalin satu sama lain, membentuk susunan cahaya yang sangat besar. Mata Lindong sedikit menyipit saat melihat susunan cahaya aneh ini. Arei cahaya turun dan secara kebetulan melilit altar. Namun adegan ini menyebabkan sudut mata Lindong berkedut. Ini karena susunan cahaya tampaknya tidak melindungi altar. Sebaliknya itu tampak seolah-olah menekan altar. Ada yang tidak beres. Lindong melangkah mundur sedikit dan tiba di samping Ling Qingzu sambil berkomentar dengan lembut. Ekspresi muram juga muncul di mata Ling Qingzu saat ini. Dia sepertinya merasakan sesuatu juga. Alis Yuan Chang sedikit mengeringit saat dia berdiri di atas altar dan melihat susunan cahaya yang menutupi altar. Segera setelah itu dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke pilar batu kuno di tengah altar. Setelah beberapa saat, pilar batu meledak dan pilar cahaya segera berhamburan. Segera setelah itu, susunan cahaya yang menyelimuti altar juga tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Altar tiba-tiba bergetar hebat ketika susunan cahaya mulai redup. Retakan kecil muncul di tanah merah cerah di sekitarnya. Apa yang terjadi? Dua Ling Zhen di udara terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Ini tidak seharusnya terjadi setelah mereka mengambil alih formasi. Di altar, ekspresi Yuan Chang juga sedikit berubah. Dia segera mengatupkan giginya dan membanting telapak tangan ke depan menghancurkan semua pilar cahaya yang melesat keluar dari pilar batu. Satu demi satu pilar cahaya menghilang dengan cepat. Sementara altar juga mulai bergetar dengan intensitas yang meningkat. Pada akhirnya aura hitam muncul dari celah-celah. Mata Lindong tiba-tiba menyusut saat melihat aura hitam saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aura ini tidak asing baginya. Ini karena itu sama dengan makhluk tak dikenal yang ditindas oleh tablet batu sunyi. Makhluk asing itu juga ditekan oleh altar ini. Lindong menghirup udara sejuk. Meskipun aura di sini tidak tampak menakutkan seperti yang ditekan di bawah tablet batu sunyi, tingkat teror itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Apakah mereka? Ling Qingzu juga telah menemukan aura hitam, matanya mengeras saat dia bertanya. Segalanya akan jauh lebih merepotkan. Mata Lindong muram. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chang di altar saat dia berteriak dengan suara keras. Dasar bodoh! Apakah kau benar-benar mengendalikan formasi? Apakah kau berniat untuk melepaskan makhluk-makhluk yang ditekan oleh altar ini? Ekspresi Ling Zhen dan Lei Qian agak muram dan serius ketika mereka melihat ki hitam yang tidak biasa yang muncul dari tanah. Ini sepertinya bukan sesuatu yang seharusnya terjadi setelah mengambil kendali formasi. Bukan urusanmu untuk repot-repot tentang hal-hal seperti itu. Mata Yuan Chang menjadi gelap dan dingin. Segera dia melihat pilar batu terakhir di depannya. Keraguan melintas di matanya sebelum dia akhirnya mengatupkan giginya dengan ganas dan dengan kejam menghancurkan pilar batu terakhir. Arei cahaya yang menutupi altar segera menghilang ketika pilar cahaya terakhir menghilang. Pada saat yang sama, gemetar juga berhenti. Trio Yuan Chang menghela nafas lega ketika altar berhenti bergetar. Namun tepat ketika desahan keluar dari mulut mereka, mereka tiba-tiba mendeteksi fluktuasi dingin gelap yang sangat liar dan keras yang tiba-tiba muncul di bawah altar. Akhirnya itu dibebankan dengan cara yang gila. Altar batu besar meledak pada saat ini dan pecahan batu meledak secara eksplosif. Kabut hitam yang mengerikan juga tersapu dari tanah. Segera kejahatan yang tak terlukiskan menyebar di langit. Tiga bajingan ini. Ekspresi Lindong jelek saat dia menatap kabut hitam jahat yang pecah dari tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ketiga bajingan ini benar-benar melepaskan hal yang ditekan oleh altar. Dan cerita pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.